Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Ma'ruf, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, program studi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran interaktif yaitu utang atau ular tangga ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan desain bahan dan desain papan permainannya. Yang pertama itu ada desain kartu soal, kemudian ada desain kartu jawaban, dan kemudian kita print out dan kita potong kartu soal dan kartu jawaban tersebut. Kemudian kita juga harus mencari desain papan permainannya, kemudian kita print out juga. Tak lupa juga ada bidak dan dadu untuk permainannya. Media pembelajaran utang ekonomi ini bisa dimainkan secara individual maupun secara kelompok. Bila dimainkan secara individual itu membutuhkan banyak permainan dan juga banyak kartu soal maupun kartu jawaban. Alangkah lebih efisien bila dimainkan secara berkelompok, bisa 3 sampai 4 kelompok, dan setiap anggota kelompok itu berhak untuk menjawab kartu soal. Nah, sebelum memulai permainan, saya akan membacakan peraturan permainan ular tangga ekonomi. Nah, peraturan yang pertama yaitu permainan dimulai oleh pemain yang menang dalam undian. Yang kedua, pemain melangkahkan bidaknya sesuai dengan angka dadu yang telah dilempar. Ketiga, saat melangkahkan bidak dan bertemu kepala ular, maka bidak pemain tersebut harus turun ke blok yang menjadi ujung ekor ular. Namun jika bidak berhenti di tangga, maka bidak dinaikkan ke ujung tangga. Keempat, pada saat bidak berhenti di blok nomor, maka pemain harus mengambil kartu soal dan menjawabnya. Dan kelima, pemenangnya adalah yang pertama mencapai finish atau blok ke-25. Nah, mari kita mulai saja media permainan ular tangga ekonominya. Kita lempar dadu. Nah, muncul mata dadu berangka 5. Nah, kita jalankan bidaknya di papan permainan ke angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita ambil kartu soal berangka 5 sesuai dengan bidak yang berhenti di papan permainan. Nah, soalnya adalah tujuan utama kebijakan moneter itu kestabilan ekonomi. Mari kita cek jawabannya di kartu jawaban. Nah, kestabilan ekonomi. Nah, untuk kartu jawaban ini pada saat memainkannya, kartu jawaban itu dipegang oleh guru. Nah, kemudian bila bidak berhenti pada angka atau blok nomor yang ada tangga, maka pemain diperbolehkan naik. Sebelum naik, kita menjawab pertanyaan sesuai dengan blok nomor yang ada di papan permainan. Nah, 6 fokus dalam analisis ekonomi mikro adalah produsen, konsumen, dan pemerintah. Kita cek jawabannya. Nah, sesuai. Keuntungan ketika kita berhenti di blok yang ada tangganya adalah kita bisa menjawab 2 pertanyaan sekaligus di ujung tangga tersebut, blok 6 dan blok 16. Kita cari pertanyaan yang bernomor 16. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Kita cek jawabannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri.
Kemudian bila bidak kita bertemu dengan blok nomor yang ada kepala ularnya, maka kita tidak berhak menjawab pertanyaan yang ada di kartu soal dan kita turun ke ujung ekor ular tersebut. Pemenang dalam media pembelajaran interaktif utang ekonomi ini ialah yang pertama kali mencapai blok ke-25 atau finish dan berhak mendapat poin tambahan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.